Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kuliah hari ini, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah kimia dasar kita akan membahas mengenai tabel periodik unsur. Saya yakin untuk rekan-rekan mahasiswa sudah familiar dengan tabel periodik unsur di SMA ya. Jadi untuk perkembangan teori dari ditemukannya tabel periodik unsur ini dikemukakan pertama kali oleh triade de Bruiner ini pada tahun 1817. Jadi ini dia mengkelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Jadi setiap kelompok ini terdiri dari 3 unsur. Itulah kenapa namanya triade. Jadi ketentuan dari triade ini adalah unsur-unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur awal dan unsur akhir. Ini contohnya ya dari triadenya. Litium, natrium, kalium, kemudian kalsium, strosium dan barium. Ini kemudian klor, brom dan klor. Selanjutnya ada pengelompokan unsur berdasarkan oktav Newlands. Jadi ini Newland ini berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya, Newland ini mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, kemudian unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Jadi keunikan sifat yang seperti itulah yang kemudian disebut sebagai hukum oktav. Itu, ya. Jadi ini sama halnya dengan oktav di tangga nada. Jadi dia unsur dalam kelompok 7 dan sedang merupakan sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Tapi ini ada pengecualian untuk unsur kromium karena dia tidak mirip dengan aluminium, mangan juga tidak mirip dengan fosfor, kemudian ini besi juga tidak mirip dengan sulfur. Selanjutnya ada perkembangan tabel periodisasi dari Mendeley. Mendeley ini mengungkapkan bahwa sifat kimia dan sifat fisika unsur dalam suatu golongan ini berubah secara teratur, kemudian valensi tertingginya dapat dicapai oleh unsur-unsur dalam golongan yang sama dengan nomor golongan unsur. Di sini dia mengungkapkan adalah sifat dari si Li, unsur Li ini mirip dengan Mg, kemudian Be ini mirip dengan sifat Al, kemudian sifat dari boron ini mirip dengan silikon. Ini kemiripan sifatnya ini dianggap sebagai hubungan yang diagonal. Kemudian perubahan sifat yang mendadak dari unsur-unsur halogen yang sangat elektronegatif ke unsur alkali yang sangat elektropositif ini menunjukkan adanya sekelompok unsur yang tidak bersifat elektronegatif maupun elektropositif. Jadi ini untuk golongan halogen, golongan 7A itu sifatnya memang sangat elektronegatif, kemudian golongan alkali itu untuk 1A itu elektropositif. Berarti ada di tengah-tengahnya unsur yang tidak elektronegatif ataupun tidak elektropositif. Di sini Mendeley meramalkan bahwa sifat unsur yang belum ditemukan ini akan mengisi tempat kosong yang ada di dalam daftar. Kemudian daftar ini tidak mengalami perubahan setelah ditemukan unsur gas mulia seperti helium, neon, kemudian argon, kripton, xenon, dan radon di antara tahun 1890 sampai dengan 1900. Tapi Mendeley ini memiliki kekurangan. Jadi teori dari tabel periodik unsurnya ini panjang periodenya tidak sama, kemudian beberapa unsur itu ada yang urutannya terbalik seperti ini didasarkan pada bertambahnya massa atom atau berat atomnya. Itu seperti Ar itu ditempatkan sebelum kalium, jadi argon ditempatkan sebelum kalium, kemudian Co ditempatkan sebelum Ni. Kemudian untuk triade besi, platina ini dimasukkan ke dalam golongan 8, 9 dan 10, sementara di antara unsur ini hanya Ru dan OS yang mempunyai valensi 8. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam tabel periodik unsur ini, kalau misalnya jadi nomor valensinya harus sama. Jadi unsur-unsur ini ditempatkan dalam satu golongan
Itu karena berdasarkan massa atom relatif, jadi berat atomnya, nomor atomnya, jadi dia biasanya itu nomor valensinya sama. Itu kayak misalnya golongan 1A itu elektron valensinya 1, kemudian golongan 2A elektron valensinya 2. Kemudian Moseley pada tahun 1915 ini mengemukakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi berkala dari nomor atom. Jadi dalam sistem periodik yang lengkap terdapat 5 pasang unsur yang letaknya terbalik ditinjau dari massa atom relatif tadi ya. AR dengan K, CU dengan I, TH dengan PA, dan U dengan NP. Selanjutnya ke sistem periodik modern. Jadi kalau untuk sistem periodik modern ini, Dr. Asim Mendeleev itu masih ada, cuman mengalami beberapa perubahan. Jadi ini karena kalau untuk yang sistem periodik modern ini disusun berdasarkan konfigurasi elektron dari atom-atomnya, dari atom unsurnya ya. Jadi ini unsur-unsur yang dengan konfigurasi elektron yang mirip itu biasanya punya sifat kimia yang mirip juga. Jadi ini sifat unsur merupakan fungsi berkala dari nomor atom, kemudian sifat unsurnya juga tergantung dari konfigurasi elektronnya. Ini tabel periodik unsur yang modern. Kita lihat ini ada golongannya, golongan utama itu ada 8, jadi golongan 1 sampai dengan golongan 8, kemudian ini golongan transisi, kemudian ini laktanida sama aktinida. Golongan 1 ini alkali metal atau ini logam ya, yang ini Li dengan sampai F ini logam, cuman hidrogen yang sifatnya non logam. Kemudian yang ini juga masih logam, alkali tanah. Kemudian ini masih logam juga. Atas masih ini maksudnya ini masih logam kecuali boron, ini semi logam. Kemudian golongan 7 ada halogen. Kemudian kalau golongan 8A ini gas bentukannya. Kemudian yang warnanya seperti ini semi logam tadi, semi logam. Ya, kemudian yang warnanya ini logam transisi. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi untuk keterangan tabel yang tadi tabel periodik unsur ini kalau kita perhatikan, jadi pada tabel disebut ini ya yang baris ini namanya periode. Nih. Jadi yang baris ke sini. Yang horizontal ya. Namanya periode. Jadi hidrogen ini ada di periode 1, kemudian lithium ini ada di periode 2, Na periode 3 dan seterusnya. Ini periode. Kemudian ada 6 golongan yang mempunyai nama selain nomor, contohnya adalah unsur golongan 17 ialah halogen dan golongan 18 ialah gas mulia. Jadi ini sebenarnya kalau untuk yang dulu itu kita menyebutkannya boleh 1A, 2A atau kita terus dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini tapi maknanya sama. Jadi kalau untuk yang sekarang bisa juga disebut sebagai golongan, nama golongannya seperti itu. Kemudian tabel periodik dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara sifat-sifat unsur dengan memperhatikan sifat unsur baru yang belum ditemukan. Jadi biasanya tadi kalau dari Mendeleev itu ada bawah yang kosong sebelah sini, biasanya ada yang kosong itu. Jadi nanti kita kalau yang belum ditemukan gini, misalnya sifatnya mengikuti siapa gitu, nanti bisa sebagai acuan untuk penemuan unsur yang baru. Kemudian tabel periodik ini memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis perilaku kimia, banyak digunakan dalam bidang kimia. Jadi secara umum dalam satu periode atau baris itu di sebelah kirinya bersifat logam dan di sebelah kanan bersifat non logam ya. Jadi di sana sini tadi. Nah, ini kecenderungannya yang sebelah sini logam, kemudian ini kiri, kemudian yang sebelah kanannya non logam. Ini yang unsur 8 ini non logam semua. Nah, jadi kalau untuk klasifikasi sistem periodik unsur golongan utama tadi yang 1 sampai dengan 8 itu ada alkali tanah, kemudian boron aluminium golongan 3A, 4A karbon silikon, nitrogen fosfor, 6A oksigen belerang, 7A halogen dan gas mulia. Kalau untuk golongan 1B sampai dengan 8B ini disebut sebagai golongan transisi.
Kemudian untuk periode tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, itu baris horizontal. Ini ada 7 periode dalam tabel periodik di mana masing-masing memiliki mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Kemudian tidak semua periode ini memiliki jumlah yang sama, di mana unsur terkecilnya terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur, sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Kemudian sifat-sifat dalam sifat-sifat unsur ini ya, sifat-sifat unsur dalam sistem tabel periodik. Ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, kemudian keelektronegatifan, itu dilihat dari satu golongan itu dan satu periode. Nah ini untuk jari-jari atom ini dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah ya, jari-jari atomnya semakin besar. Ini karena nomor atomnya besar ya, jadi jarak antara satu inti dengan elektron terluarnya ini juga besar. Kemudian dalam satu periode ini, dari kiri sebelah sini ke kanan ini semakin kecil. Kemudian untuk energi ionisasi, jadi energi ionisasi ini energi minimum yang diperlukan suatu ion atau suatu unsur ini untuk melepaskan satu elektronnya, jadi terionisasi. Ini kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil, artinya dia dari atas ke bawah dalam satu golongan itu mudah melepaskan elektron. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, ini dari kiri ke kanan, jadi dari sini ke sini, itu dalam satu periode itu energi ionisasinya semakin besar, berarti dia semakin sulit untuk melepaskan elektron. Jadi kalau untuk golongan 7 halogen itu dia daripada melepaskan elektron, dia lebih suka untuk menerima elektron supaya dia stabil. Makanya energi yang dibutuhkan untuk membentuk ion, melepaskan suatu ion itu sangat besar. Nah kalau untuk afinitas elektron ini kebalikannya dari energi ionisasi. Jadi kalau afinitas elektron ini dia energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Kalau tadi energi ionisasi untuk melepaskan elektron, yang ini untuk menarik suatu elektron dari suatu golongan ini dari atas ke bawah, ini semakin kecil. Kemudian kalau semakin kecil ya, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, tadi kebalikannya ya. Jadi unsur yang sebelah kanan tadi golongan halogen, yang ini unsur golongan halogen ini dari kiri ke kanan, ini yang paling kanan. Ini dia mudah untuk menerima elektron, jadi energinya kecil yang dibutuhkan. Kemudian untuk keelektronegatifan, jadi keelektronegatifan itu bisa kita definisikan sebagai kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam bentuk ikatan-ikatan. Jadi ini dalam satu golongan dari atas, maka keelektronegatifannya cenderung berkurang ya, dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah dalam satu golongan ini cenderung kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin bertambah. Ini ya, dari kiri ke kanan. Ini di sini F, ini yang paling elektronegatif. Oke, sekian untuk penjelasan saya mengenai tabel periodik unsur. Saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.